Wanita cantik dan sederhana ini adalah seorang pekerja keras yang tak kenal lelah dan selalu berusaha pantang menyerah. Itulah Dian. Baru-baru ini, ia diterima bekerja dalam produksi iklan dan film, dengan tugas utama menjadi pemeran pengganti dan menemani para artis atau bintang figuran. Dian selalu siap menerima peran apapun dan tidak pernah menolak. Setiap hari, ia memastikan pemain datang tepat waktu. Tak disangka, suatu siang, dia bertemu dengan seorang pria tampan yang ia kira hanya seorang pemain figuran. Tanpa disadari, pria tersebut adalah Rido, ketua pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Meskipun Dian hanya mengenal nama Rido, mereka belum pernah bertemu langsung. Rido dikenal sebagai pemimpin yang tegas, dan siang itu ia datang ke lokasi untuk melakukan inspeksi. Hari itu, tak terduga, Rido bertemu dengan Dian, gadis ceria yang sangat pintar. Rido mulai tertarik pada tingkah lucu Dian. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan terkejut ketika melihat Dian berada di ruangan tersebut. Tuan Rido mencoba bersembunyi agar tidak diketahui Dian, sementara staf dan rekan-rekannya pun kebingungan melihat tingkah Rido yang tiba-tiba canggung. Dian, yang mengira Rido terlibat masalah dengan Tuan Wong, mencoba membantunya. Tuan Wong, yang tak mengenal Dian, dengan tegas meminta agar dia tidak ikut campur. Dian pun mulai percaya bahwa Rido mungkin terjebak dalam masalah. Melihat keadaan tersebut, Tuan Wong memutuskan untuk memainkan drama agar Rido datang tepat waktu. Dian, yang penasaran, mulai menguping percakapan mereka. Mereka berpikir bahwa Rido akan dijebak, namun Dian berkomentar bahwa akting mereka sangat keren. Bingung dengan apa yang dikatakan Rido, asisten Rido memberitahu bahwa mereka berhasil mendapatkan kontrak, dan mereka tampaknya hanya ingin memeras Rido untuk menjadikannya pemain utama. Saat Dian terburu-buru pergi, ia terjatuh dan kakinya terkilir. Untungnya, Rido segera menyambutnya dan membawanya ke klinik terdekat untuk mengobati kakinya. Keesokan harinya, saat Dian sibuk di lokasi syuting sebagai pemeran pengganti, kedatangan Lina, sahabat Dian yang bekerja sebagai artis, mengejutkannya. Lina, yang juga sering bekerja sebagai pemeran pengganti, mulai menunjukkan niat buruk terhadap Dian. Ketika yang lain sibuk bekerja, Rido datang ke lokasi syuting dengan membawa beberapa kotak besar berisi makanan untuk seluruh kru. Lina terkejut dengan perhatian Rido terhadap Dian, yang tampaknya sangat memperhatikannya dan ingin memastikan Dian nyaman selama bekerja. Mengetahui sifat licik Lina, Rido mulai memberi semangat kepada Dian dan memperingatkannya tentang niat buruk Lina. Setelah memberikan isyarat kepada seluruh kru, Rido pamit meninggalkan lokasi syuting. Dian dan Siska melanjutkan adegan mereka. Lina, yang kesal dengan perlakuan Rido kepada Dian, berniat melakukan hal jahat dan mencoba membuat Dian terjatuh. Namun, sutradara yang melihat hal tersebut menghentikan adegan, karena Lina dianggap tidak profesional. Lina pun bingung dan salah tingkah. Kemudian, asisten presiden grup Wasi datang dan berniat membeli produksi iklan. Sutradara pun meminta agar pemeran utama diganti dengan Dian. Lina terkejut mendengar ucapan asisten ketua Rido. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mengetahui bahwa asisten Rido ingin memberikan peran penting kepada Dian, Lina merasa tidak terima dan berniat untuk membalas dendam pada Dian. Saat Dian selesai dirias, penata rias terkesan dengan kecantikannya, dan seluruh tim memberi tepuk tangan saat Rido tiba di lokasi syuting. Namun, Dian bingung, bertanya-tanya mengapa Rido ada di sana, padahal dia hanya seorang aktris figuran biasa. Rido pun menegaskan kepada seluruh staf untuk menjaga Dian dengan baik. Setelah syuting pertama Dian selesai sebagai bintang iklan, asisten mengantarnya keluar, dan Rido pergi ke tempat lain. Di perjalanan, Dian menemukan seorang pria yang mengucapkan terima kasih karena Dian telah membantunya. Ternyata pria itu adalah penggemar Dian dan ingin meminta tanda tangan tanpa basa-basi. Dian pun setuju, namun setelah itu, Rido terkejut melihat Dian sedang bersama pria lain. Asisten Rido mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Keesokan harinya, di lokasi syuting baru, Dian bekerja dengan seorang wanita senior yang mengandalkan status keseniorannya. Lina, yang tidak senang dengan Dian, terus berusaha mengabaikannya. Semua kru pun memperlakukan Dian dengan dingin, tidak menyukai kehadirannya sebagai pemain baru. Lina yang ingin mencelakakan Dian, sengaja mendorongnya hingga Dian cedera. Sutradara mengingatkan agar Dian memperhatikan dialognya, sementara Lina meremehkan kemampuan Dian.
Setelah itu, Lina pergi meninggalkan Dian sendirian. Sutradara, yang lebih memanjakan Lina, diam-diam sedang bernegosiasi dengan Lina, menganggap dirinya sebagai artis termahal di lokasi tersebut. Lina mengancam untuk meninggalkan lokasi jika permintaannya tidak dipenuhi, dan sutradara akhirnya menyetujui syarat-syarat yang dia ajukan. Hari itu, Lina meminta izin untuk meninggalkan lokasi syuting, yang membuat sutradara kesal. Dia bertanya-tanya tentang kondisi Dian yang tampaknya diremehkan di lokasi. Sutradara berencana untuk merubah jadwal syuting dan meminta naskah yang dipegang oleh sutradara. Rido merasa penasaran dan mendekati sutradara, melihat ada yang tidak beres dengan naskah tersebut. Rido mempertanyakan peran Dian yang tampaknya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dia merasa Dian, sebagai pemain baru, harus diberi briefing dan pelatihan yang baik, bukan diperlakukan dengan rendah oleh para seniornya. Saat sutradara sibuk dengan Dian, tiba-tiba Dian datang dan berbincang dengan Anton. Rido yang melihat mereka merasa tidak suka dan meminta agar aktor pria diganti. Ternyata, peran pria tersebut adalah seorang pria buta. Dian, yang dikenal sebagai pekerja keras, tidak pernah berhenti berlatih dan menghafal adegan meski yang lain sedang beristirahat. Ketika Rido melihat Dian berlatih di dalam mobil, ia merasa penasaran. Namun, Dian merasa tidak nyaman dengan keberadaan Rido di sekitarnya. Rido, yang merasa ada sesuatu yang aneh, semakin penasaran dengan apa yang sedang dipikirkan Dian, dan dia tersipu malu saat merasa diperhatikan. Melihat banyak perhatian yang diberikan kepada Dian, Lina merasa sangat iri dan membencinya. Dia berpikir bahwa Dian ingin menyingkirkannya dan berusaha meremehkan Dian lagi. Bahkan, Lina tidak ragu untuk merendahkannya saat sedang berakting, membuat adegan tersebut terlihat sangat nyata. Lina meminta sutradara untuk memarahi Dian dan meminta adegannya diulang, sementara sutradara malah menyetujuinya. Lina tampaknya memiliki dendam besar terhadap Dian dan berharap Dian akan menyerah dan meninggalkan lokasi syuting. Namun, yang mengejutkan, Dian tetap konsisten dan bertahan dengan perannya, bahkan saat ia meminta waktu istirahat. Ketika tiba di lokasi syuting, Rido melihat Dian sibuk dengan tugasnya dan bertanya tentang statusnya. Sutradara menjelaskan bahwa Dian adalah pengganti Lina, dan Rido menegaskan bahwa ini adalah tempat Dian dan bahwa aturan di lokasi tersebut miliknya. Rido meminta sutradara untuk mengubah naskah dan memberikan peran utama kepada Dian, dengan Lina sebagai lawan mainnya. Rido bahkan menawarkan 1 miliar pada penulis naskah agar perubahan itu segera dilakukan. Dian yang mendengar itu merasa bingung dan bertanya tentang maksud Rido, merasa dirinya mampu tanpa bantuan siapapun. Dia meminta Rido untuk berhenti mencampuri urusannya. Rido marah dan menjawab bahwa dia sudah berkorban banyak untuk Dian, tetapi Dian menegaskan bahwa dia tidak memintanya. Rido pun meninggalkan lokasi, namun beberapa hari setelah itu, dia merasa rindu dan ingin mengetahui kabar Dian. Dia bertanya-tanya apakah Dian baik-baik saja dan merasa bangga padanya karena Dian terlihat keren dan bisa membuktikan banyak hal. Namun, Rido juga merasa kesal karena Dian tidak menghubunginya, dan mulai berpikir apakah Dian sudah menemukan seseorang di lokasi syuting. Rido merasa sangat frustrasi dan penasaran, diam-diam mengamati Dian dan pria yang bersamanya. Dia melihat mereka tampak sangat dekat, bahkan pakaian mereka serasi, yang membuat Rido semakin cemburu. Lina, yang melihat kesempatan, mencoba memanfaatkan situasi itu dengan memberi Rido banyak minuman, berharap bisa membuatnya mabuk. Lina ingin mengambil kesempatan untuk merusak reputasi Rido di mata Dian. Namun, rencananya tidak berjalan mulus. Ketika Rido mabuk, Lina berusaha memfitnahnya dengan mengancam akan mengirimkan foto yang bisa merusak nama baik Rido. Rido, yang marah, mengancam untuk menghancurkan Lina jika foto itu disebarkan. Lina merasa terpojok dan sadar bahwa tindakannya bisa berbalik menghancurkannya. Rido pun pergi dengan ancaman tersebut, meninggalkan Lina yang kini sibuk mencari cara untuk melanjutkan intriknya. Sementara itu, Rido mendapati bahwa kakek sedang mencarikan jodoh untuknya, dan merencanakan kencan buta untuknya. Pokoknya, wanita yang baik harus bisa mengubah anak yang keras kepala itu. Tapi apakah Presiden yakin wanita muda itu akan setuju? Kau pikir ini akan berakhir kapan? Cucuku akan menikah, cepat atau lambat. Aku ingin dia segera menikah dan menemukan wanita yang tepat. Kakek pun memutuskan untuk menyamar, seperti sudah takdirnya, untuk bertemu dengan jodohnya.
Dian yang sedang lewat, mendekati kakek dan menawarkan untuk duduk di ruang istirahat. Dian melihat orang-orang tidak menyukai kakek dan bahkan menghina fisiknya. Melihat kakek terlihat kesakitan, Dian menghampirinya dan bertanya apakah ia baik-baik saja, lalu menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit. Kamu untuk tidak ikut campur ini urusanku. Dian, kau membawa kakek itu ke rumah sakit, aku yang merasa kagum pada ketulusan kamu, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah beberapa waktu, Dian mendapatkan kabar baik bahwa ia akan mendapatkan penghargaan. Dian pun menghubungi Ridho untuk mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Pada sebuah makan malam yang dihadiri orang-orang penting, Dian datang dengan anggun. Dian yang hadir pun menyapa semuanya. Dian diingatkan agar tidak melupakan siapa yang membantunya. Dian, meskipun sedikit terkejut, melanjutkan acara tersebut dengan sikap elegan. Namun, saat Ridho datang, suasana menjadi tegang. Kakek tiba-tiba datang dan menegur orang-orang yang meremehkan cucunya, memberi peringatan keras untuk tidak mengganggu Dian lagi. Dian merasa terkejut namun juga kagum pada perhatian kakek terhadapnya. Ridho pun berjanji akan selalu setia dan menjaga Dian di masa depan, yang membuat Dian akhirnya menerima pernyataan Ridho. Setelah itu, Ridho mengucapkan terima kasih kepada kakek. Namun, suasana berubah lagi ketika Lina muncul dengan niat buruk, mencuri perhatian tamu yang hadir di acara tersebut setelah lama menghilang. Ternyata semua orang sudah tahu tentang keburukan Lina terhadap Tuan Ridho, yang merendahkan dan menghina Dian. Lina menganggap Dian hanya memanfaatkan dirinya untuk menyingkirkan Lina. Kalian semua, dengarkan aku, kata Lina dengan sinis. Dian, apa maksudmu? Apa yang kau bicarakan? Jangan sok suci di sini. Aku tahu kau memanfaatkan tubuh dan wajahmu untuk menggoda Tuan Ridho. Semua orang mulai membicarakan keburukan Dian, yang hanya bisa terdiam dan menundukkan kepala. Lina, yang dikenal sebagai wanita tanpa perasaan, semakin membuat suasana memanas. Tiba-tiba, Ridho datang dan menutup telinganya, mengatakan, jangan khawatir, aku ada di sini. Dian terkejut mendengar ucapan Ridho. Ridho melanjutkan, benar, aku dan Dian sudah menjalin hubungan lama, dan sekarang dia adalah tunanganku. Kami sengaja merahasiakan hubungan ini demi kelancaran karir Dian. Lina, kau memang wanita yang tak pernah berubah. Kali ini aku akan mengambil tindakan hukum terhadapmu. Ridho kemudian meminta sutradara dan asisten untuk membuat pemberitaan yang dapat memperbaiki nama baik Dian. Ridho memberi peringatan kepada semua yang hadir, mengatakan bahwa Dian adalah wanita yang sangat baik dan meminta mereka membuat berita positif tentangnya secara online. Jika kalian ingin tetap bekerja di bawah naunganku dan mendapatkan kenaikan gaji, lakukan itu, katanya tegas. Aku yang mengejar Dian karena hanya dia yang pantas jadi ibu dari anak-anakku, meskipun selama ini dia selalu mengabaikanku. Namun aku tetap bersikeras ingin mendapatkan hatinya. Semua tamu dibuat terkejut dengan keberanian Ridho dan Dian. Mereka pun meninggalkan ruangan pesta. Hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan bagi Ridho. Ia sedang mempersiapkan kejutan besar untuk Dian. Ketika Dian datang mengenakan gaun putih yang anggun, Ridho menyambutnya dengan buket bunga yang indah dan berlutut di depannya. Maukah kamu menikah denganku? Tanyanya dengan penuh harap. Dian tak bisa percaya dengan kejutan itu, namun akhirnya menerima lamaran Ridho, dengan cincin sebagai simbol cinta abadi mereka. Akhirnya, cerita cinta Ridho dan Dian berlanjut, dengan Dian kini menjadi aktris yang sukses. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.